Wow, SBY bangun museum yang diberi nama SBY Ani dalam acara peletakan batu pertama museum ini pada waktu 10 Februari 2020 yang lalu. Tapi, di lain sisi, Pak Jokowi juga akan melanjutkan proyek Hambalang yang mangkrak dan akan menjadikannya pusat pelatihan olahraga. Diketahui, Pak SBY akan membangun museum seni di Pacitan, Jawa Timur. Dan pusat museum seni ini berluas 1,5 hektar. Dan lokasi ini pun sangat strategis karena berada tepat di jalan besar yang menghubungkan kota Pacitan, baik dari Solo, Jogja, maupun dari Trenggalek. Lokasi ini pun juga tidak jauh dari pusat kota dan juga destinasi wisata. Dan menurut Pak SBY, museum ini dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia, utamanya adalah untuk mengenang almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Dan SBY menyebut ini adalah satu bentuk tanda cinta saya dan keluarga yang amat dalam pada almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, ujar Pak SBY. Pak SBY sudah membangun gedung pusat kesenian di Pacitan, tapi apa kabar dengan Hambalang? Dan Menteri Olahraga pun yang sekarang ini pada tahun 2020 di Kabinet Kerja Jilid 2 Presiden Joko Widodo sudah mengantongi izin untuk melanjutkan proyek Hambalang. Dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga sudah mengantongi izin juga DPR hingga KPK. Akhirnya pun Hambalang akan dilakukan redesain dan akan dilanjutkan pembangunannya. Pak Jokowi memang bisa memanfaatkan proyek yang mangkrak. Ada berpuluh-puluh proyek mangkrak yang dilanjutkan pengerjaannya oleh Pak Jokowi, termasuk Hambalang, PLN, bendungan, bandara, dan macam-macam. Diketahui kan proyek Hambalang memang proyeknya di era Pak SBY yang terkena skandal kasus korupsi. Akhirnya mega proyek Hambalang itu mangkrak. Dan Pak Jokowi pun bisa memanfaatkan proyek mangkrak menjadi multiguna dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. SBY bangun museum, Jokowi malah lanjutkan proyek Hambalang. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi memulai proses pembangunan museum dan galeri seni SBY Ani yang ditandai dengan sirine dan bekerjanya dua alat pancang Sabtu 22 Februari 2020 yang lalu. Acara ini diselenggarakan di lokasi dibangunannya museum di Jalan Lingkar Selatan JSL, Ploso, Pacitan, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, SBY didampingi oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan, Edi Baskoro, dan Alia Rajasa, serta cucu-cucu Aira, Airlangga, Sakti, dan Gaya. Hadir pula dalam acara ini antara lain mantan Wakil Presiden Budiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Pacitan Indar Tato. Selain itu, hadir juga mantan pejabat pemerintah, menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Bersatu, keluarga besar almarhum Sarwo Edi Wibowo, keluarga besar almarhum Sukoco dan Siti Habibah, para tokoh masyarakat dari Pacitan, serta para sahabat. Lokasi pembangunan ini cukup strategis karena berada tepat di jalan besar yang menghubungkan kota Pacitan, baik dari Solo, Jogja, maupun dari Trenggalek. Lokasi ini juga tidak jauh dari pusat kota dan garis pantai yang merupakan destinasi wisata bagi Pacitan. Museum dan galeri seni SBY Ani dibangun di atas lahan sekitar 1,5 hektar. Sementara bangunan total museum dan galeri seni keseluruhan sekitar 7.500 meter persegi. Dalam sambutannya, SBY memohon restu dari masyarakat Indonesia untuk kesuksesan dan kelancaran pembangunan museum dan galeri seni. Museum ini kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia, utamanya generasi muda dan generasi mendatang. Juga dipersembahkan untuk almarhumah Ibu Ani Yudhoyono
Ini adalah tanda cinta saya dan keluarga yang amat dalam pada almarhumah istri tercinta, ujar SBY disambut tepuk tangan undangan yang hadir. Almarhumah sangat mencintai Pacitan, lanjut SBY, sehingga sangat bersemangat dengan ide pembangunan museum di sini. Ibu Ani sangat mendorong untuk segera dilaksanakan pembangunan museum dan galeri seni ini. SBY menuturkan, museum kepresidenan Amerika Serikat seperti Truman, Eisenhower, Clinton, dan Bush yang pernah dikunjungi SBY bersama Ibu Ani dan keluarga juga dibangun di tanah kelahiran mereka masing-masing. Dari situlah juga saya mendapatkan inspirasi pembangunan museum di Pacitan. Direktur Museum dan Galeri Seni SBY Ani Osi Dermawan dalam laporan rencana pembangunan museum menjelaskan, Museum Kepresidenan SBY menampilkan sejarah hidup SBY yang dibagi menjadi berbagai tema, dimulai dari masa kecil dan remaja SBY di Pacitan hingga terpilih menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di tahun 2004, ujar Osi. Pembangunan museum dan galeri seni SBY Ani ini merupakan cara SBY untuk mewariskan nilai-nilai kepemimpinan dan pemikirannya kepada para generasi muda penerus bangsa. Museum ini rencananya tidak hanya akan mengcover sejarah manis getir kehidupan SBY semasa tinggal di Pacitan, tetapi juga perjalanan pendidikan, karir militer, politik pemerintahan, hingga capaian kerja satu dekade pemerintahan 2004-2014 yang meliputi keberhasilan konsolidasi, demokrasi, perdamaian Aceh, kenaikan signifikan ekonomi nasional, penurunan tajam tingkat kemiskinan, program kesejahteraan sosial, modernisasi alutsista, kenaikan signifikan PNS, TNI Polri, menguatnya kapasitas diplomasi global, hingga netralisasi ketegangan relasi RI dan Timor Leste yang membebaskan Indonesia dari ancaman pengadilan HAM internasional. Adapun kebutuhan dana pembangunan konstruksi interior operasional dan perawatan museum galeri seni SBY Ani ini diperoleh melalui proses fundraising secara terbuka. Karena itu, Yayasan Yudhoyono mengelola museum dan galeri seni SBY ini saat masih membuka diri untuk bantuan, sumbangan, dan donasi sukarela dari berbagai kalangan yang akan bertanggung-jawaban secara transparan dan akuntabel. Diketahui sebelumnya juga Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan memanfaatkan gedung Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Jawa Barat untuk pembinaan atlet usia muda. Diketahui mega proyek senilai 2,5 triliun terbengkalai pembangunannya sejak 2011 yang lalu karena kasus korupsi. Zainuddin mengatakan, jika bisa digunakan pemanfaatan, Peson Hambalang akan didesain ulang. Saya sudah mendapat izin penggunaan Hambalang tapi harus diredesain. Presiden Jokowi telah memberi arahan, boleh dibangun. Saya sudah koordinasi dengan Menteri PUPR, kata Zainuddin dalam acara ngobrol bareng MNCT Trijaya Senin. Zainuddin mengatakan pembinaan atlet usia muda dilakukan sejak usia sekitar 10-13 tahun. Pembinaan juga diprioritaskan untuk cabang-cabang yang langganan berlaga di Olimpiade seperti angkat besi dan bulu tangkis. Apalagi kita punya building tuan rumah Olimpiade 2032 Peak Performance atlet kan usia 24, 25 sampai 26 tahun. Kita perlu mempersiapkan, jelas Zainuddin. Dalam desain pembinaan yang sudah dibuat, kata Menpora, mereka yang berusia sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA akan ditempatkan di pusat pemberdayaan pemuda dan olahraga nasional. Setelah mereka tamat SMA akan masuk perguruan tinggi. Kami dorong mereka ke Hambalang sebagai lanjutan pembinaan, kata Zainuddin. Presiden Jokowi sempat mengunjungi Wisma Hambalang pada Maret 2016 yang lalu. Jokowi saat itu berjanji untuk menyelamatkan proyek Hambalang untuk dimanfaatkan kembali.